Hai healthy people, nama saya Fani. Occupation saya dokter hewan dan sekarang ini tinggal di Perth. Aku dari kecil emang udah suka hewan, dan menurut mami tuh udah dari umur 3 tahun kalau ditanya selalu mau jadi dokter hewan. Aku sih percaya kayak I believe that it's my purpose in life gitu. Aku percaya bahwa aku diciptakan untuk menolong hewan, dan sampai sekarang pun masih passion aku emang ini sih, emang untuk menolong hewan. Sekitar 10 tahun, jadi lulusan 2011. Kuliah langsung jurusan kedokteran hewan. Jadi kebetulan pas aku secondary 4 itu aku bisa langsung masuk pre-foundation, lalu bisa untungnya bisa langsung masuk kedokteran hewan. Itu 5 tahun sih aku ambil di Sydney. Aku cukup beruntung ya, di support sama keluarga, papi, mami, cici, koko gitu kan, nggak banyak kan yang ambil dokter hewan kan. Jadi itu sih langsung ke kedokteran hewan. Cuman untuk saat ini aku lagi mau spesialis kedokteran hewan, tapi bidang emergency and critical care. Jadi emergency and critical care itu seperti manusia ya, yang kayak di ICU atau IGD mungkin dipanggilnya. Jadi kita tuh banyak kan ngelihat kasus-kasusnya itu yang emergency gitu, yang kayak kecelakaan atau mungkin yang sakitnya udah cukup parah, yang harus tinggal di yang harus dirawat di ICU. Jadi banyak kayak kasus-kasus yang pakai life support yang kayak ventilator gitu. Jadi lebih ke pertama kasus-kasus yang cukup akut dan cukup, maksudnya kayak trauma yang cukup serius gitu, dan kritis gitu. Jadi agak sedikit yang kasus-kasus yang kayak check up biasa gitu, sedikit banget sih. Iya betul, jadi ada kombinasi sih beberapa. Jadi yang pertama itu kita kan rely dari ownernya ya, jadi informasi dari ownernya, maksudnya keluhannya apa. Terus kita juga bantu ownernya, waktu lagi konsultasi kita tanya, ada misalnya ada diare nggak, ada muntah nggak, minumnya seberapa banyak, dan lain-lain gitu. Terus nomor 2 itu aku sih biasanya kita panggilnya physical examination. Jadi cek gitu diraba-raba dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita laba-laba, palpasi gitu, mana yang ada sakit atau ada benjolan atau ada yang nggak normal gitu. Dan juga seperti manusia juga sih kan, ada beberapa hal yang kita nggak bisa lihat, yang nggak terlalu obvious. Jadi kita harus diagnostic test, jadi kayak tes darah atau ronsen atau USG. Dan kalau di luar negeri kan maksudnya udah cukup advance juga. Jadi kayak aku beruntung aku sekarang kerja di universitas, jadi ada kayak CT scan, MRI gitu. Jadi mirip banget sih sama manusia. Mungkin ada beberapa yang beda ya tes-tesnya, tapi konsepnya sama. Cuman ya itulah, kita harus lebih seksama ya untuk kita meraba-raba supaya kita bisa tahu di mana sih sakitnya gitu kan. Mereka nggak bisa ngomong kan, jadi kita harus lebih teliti gitu untuk cek dari kepala sampai sampai jempol kaki. Semua dokter hewan mungkin beda-beda ya. Kalau menurut aku yang paling gampang itu anjing. Bukannya aku paling suka anjing sih, aku juga suka sama kucing. Tapi kalau anjing kan kita udah lebih banyak kayak research, penelitian dalam anjing. Dan kalau kucing itu agak sedikit, mereka kadang-kadang suka, maksudnya
pura-pura nggak sakit gitu. Kalau anjing lebih obvious kalau dia lagi sakit. Dan kadang-kadang kucing kan bisa lebih galak ya kalau nyakar gitu dibanding anjing. Kalau anjing kebanyakan kan oke gitu. Dan honestly jujurnya aku paling takut sama ular. Dan ya paling sulit sih ada kita namanya tuh exotic pets, jadi kayak ular atau burung atau kelinci, guinea pig gitu juga kan sekarang udah mulai banyak. Nah itu agak sulit sih, soalnya kan pertama kita belum banyak ada kayak penelitian maksudnya tentang dosis-dosis, dan dosisnya juga mikro banget kan. Kadang kita harus bikin spesial untuk mereka kayak burung gitu yang kecil banget gitu kan, dosisnya kecil banget. Dan ya lebih sulit lah gitu. Biasanya aku rujuk sih kalau ada yang cukup maksudnya sulit gitu kasusnya dan aku nggak comfortable, aku biasa rujuk ke ada yang namanya exotic pets, exotic vets. Di sini juga mungkin ada maksudnya dokter hewan yang lebih mendalami ke hewan-hewan gitu. Kalau kan biasa emergency and critical care kebanyakan itu anjing dan kucing. Banyak sih, tergantung ya kita tinggalnya di mana. Kayak kalau di Australia itu cukup banyak, maksudnya cukup komplit. Tapi kalau di Amerika itu lebih komplit lagi, jadi hampir sama kayak manusia gitu. Jadi ada spesialis jantung, ada spesialis di Australia juga sih, ada spesialis jantung, ada spesialis mata, ada spesialis kayak ICU gitu. Yang tadi aku bilang mau spesialis itu kan emergency and critical care namanya. Terus ada internis juga, terus udah gitu banyak sih, ada spesialis bedah, spesialis USG, hampir ya seperti manusia lah istilahnya. Kalau university aku kerja sama shelternya paling seperti gini ya. Jadi misalkan ada kucing liar atau ada yang kita panggil namanya wildlife. Jadi kayak mungkin binatang liar yang kecelakaan atau sakit gitu dibawa ke rumah sakit kita bisa obatin dengan gratis, tapi kebesokan harinya kita akan transfer mereka ke shelter atau ke wildlife center gitu. Tapi ada beberapa hospital atau klinik yang bekerja sama dengan shelter, kayak misalnya tempat aku kerja di Canberra itu, yang tempat kerja sebelum ini, kebetulan pemiliknya itu baik sekali juga ya, dan itu kan privat ya, jadi agak lebih mudah untuk memfasilitakan kerjasama dengan shelter. Jadi pemiliknya itu bekerja sama dengan shelter yang kebetulan aku dan suamiku bikin bangun kecil-kecilan di Canberra di rumah. Jadi kita bisa merawat hewan-hewan, biasanya sih kucing liar, anjing liar gitu yang belum punya rumah kita bisa rawat, kita bisa vaksin, dan kita bisa desexing dengan harga yang cukup murah gitu. Jadi disubsidi oleh pemilik hospital aku yang lama itu. Jadi lumayan banget sih, membantu banget, dan nggak cuma hospital itu aja, ada beberapa juga klinik-klinik yang bekerja sama dengan shelter. Jadi maksudnya dikasih diskon gitu untuk shelternya. Ada sih beberapa, nggak semua, tapi ada cukup beberapa klinik. Sukanya banyak banget ya, karena kan emang kebetulan aku hobi dan passionate. Jadi kayak aku ngelihat anjing aja aku udah happy, aku ngelihat kucing aja aku udah happy. Apalagi kalau aku bisa membantu mereka gitu, kayak terutama di emergency gitu kan, mereka biasanya datang ke aku sangat sakit kan, maksudnya cukup parah. Terus dari gitu aku bisa menyembuhin mereka sampai mereka happy lagi, bisa pulang ke ownernya mereka. Itu paling bikin seneng sih. Dan juga emang aku cukup kayak interested dengan semua medical science gitu. Jadinya aku suka research. Aku sekarang lagi research juga, dan
bisa belajar lebih lah kan. Kalau dokter hewan tuh kan kita kan nggak cuma belajar satu spesies, jadi bisa tahu tentang kayak oh anjing tuh gini dan kucing tuh beda banget ya gitu. Itu juga seneng sih, bisa selalu kita belajar hal baru kan. Dukanya juga cukup banyak sih, soalnya kan kalau hewan biarpun di luar negeri, biarpun maksudnya banyak banget pecinta hewan gitu, tapi kan biayanya cukup besar ya. Kayak di luar negeri kan kayak di Australia itu kan ada yang namanya Medicare, jadi seperti BPJS gitu. Nah hewan kan nggak dapet BPJS kan, nggak dapet Medicare, jadi sering sekali ada yang datang tapi nggak bisa biayai misalkan operasi besar atau gimana gitu. Terus kadang-kadang juga ada anjing yang cukup parah atau kucing pasien lah pokoknya yang cukup parah, dan kita nggak bisa nolongin, kayak misalnya kanker gitu kan, selalu sedih. Biarpun kita baru ketemu 1 hari pun kadang aku suka get attached quite easily gitu. Jadi aku kadang suka ikut sedih sendiri, apalagi kalau dia stay di ICU beberapa hari, terus udah gitu kita nggak bisa maksudnya mereka nggak survive gitu. Itu yang sulit sih. Dan yang paling sulit sih, yang paling bikin stres sih biasanya kalau klien marah gitu ya. Kalau misalnya klien tuh memfitnah bahwa kita tuh cuma cari uang, nggak peduli dengan hewan, seperti gitu. Karena kan emang maksudnya namanya biaya biaya perawatan kan pasti mahal kan. Hospital juga kan harus bayar suster, bayar obat dan lain-lain. Nah, setahu aku semua dokter hewan, semua teman-teman aku nggak ada yang jadi dokter hewan karena mau duitnya. Pasti semua karena sayang hewan. Jadi kalau misalkan kita dibilang oh cuma mau cari duit, nggak peduli sama hewan, nggak mau nolongin gua, mentang-mentang gua nggak punya duit gitu-gitu, itu sih yang paling bikin sedih sih, yang paling bikin ya dukanya. Ada beberapa sih, kayak waktu aku lagi student nih, aku belum praktek sih, cumannya aku kan kalau student kan magang gitu kan, aku ngelihat maksudnya buntutin dokter yang udah jadi dokter hewan. Terus ada satu kucing nih, kucingnya jadi kan kucing kan sering kena penyakit cat flu kan. Jadi salah satu penyebabnya itu virus yang namanya herpes virus. Nah kebetulan herpes virus itu kan di manusia kan yang bisa menyebabkan itu infeksi kelamin ya. Yang banyak kan ada beda-beda herpes virus. Terus udah gitu pas kebetulan ownernya nggak inget namanya herpes virus, jadi dia bilang katanya oh ya kucing saya ada sifilis. Udah gitu dokternya itu ketawa ngakak sampai muncrat ke kliennya. Jadi aku bener-bener nggak bisa stop ketawa sih karena reaksi dokternya itu, karena dokternya itu biasanya serius banget. Jadi dia tuh specialist surgeon dan dia tuh biasa serius banget, tapi dia dengar owner itu bilang oh kucing gua ada sifilis, dia langsung ngakak gitu sampai muncrat. Aku ngelihatnya kayak aduh nggak jaim banget. Banyak sih, kayak aku suka denger orang ngomong kayak mungkin salah pengertian ya, atau ya seperti yang tadi dibilang hoax gitu, atau kita bisa bilang juga myth ya. Kayak misalnya pertama itu saat yang kayak orang suka bilang tuh kalau misalnya punya kucing bisa mandul gitu. Itu tuh mispersepsi banget sih. Maksudnya emang bener yang namanya toxoplasma itu kalau kita lagi hamil nih, kalau wanita lagi hamil terus dia terinfeksi toxoplasma, itu memang bahaya untuk janinnya. Dan mungkin kalau memang dia lagi mau hamil kena toxoplasma itu memang gak bagus. Tapi itu tuh myth bahwa kalau misalnya kucing itu bikin mandul, karena malahan kalau kita terekspos sama kucing dari kecil nih, kita
ada kayak kita malahan punya immunity ke toxoplasma malah lebih bagus gitu. Yang penting kita nggak kena active infection toxoplasma itu selagi kita hamil atau mau hamil atau lagi mau melahirkan gitu. Dan maka itu kan memang disaranin nih kalau misalnya lagi mau hamil atau mau hamil, kita nggak boleh kayak sebagai cewek gitu, kita nggak boleh bersihin pupnya si kucing itu. Mungkin harus suaminya yang bersihin atau saudara atau siapa gitu, memang nggak boleh. Dan itu semua basic hygiene sih, maksudnya kita kalau sampai sentuh kucing kena pupnya ya kita pasti cuci tangan dong gitu kan. Jadi basic hygiene juga sih. Dan sebenarnya banyak kok kayak di Australia itu banyak banget, maksudnya majority of people punya kucing tapi buktinya bisa punya anak gitu. Jadi itu myth sih, bahwa kucing itu bisa bikin mandul. Jadi apa sih pengertiannya mungkin agak salah, dan bukan hanya kucing aja loh yang bisa kasih kita toxoplasma. Justru risknya tuh lebih besar kalau kita makan raw steak, jadi kayak steak yang enggak itu yang kayak medium rare atau rare gitu, atau makan lalapan, itu risknya lebih tinggi untuk bisa kita kena toxoplasma dibanding kita punya kucing. Apalagi kalau kita practice basic hygiene dari megang kucing itu, ya basic hygiene lah, maksudnya kayak kalau abis megang kucing sebelum makan cuci tangan, apalagi kalau abis bersihin kayak pupnya dia gitu kan. Memang sih, maksudnya again kalau lagi hamil, kalau mau hamil ya kalau bisa jangan sentuh pupnya, tapi enggak tuh yang namanya piara kucing terus nanti gedenya nggak bisa hamil, itu myth sih. Iya, jadi coronavirus itu memang ada ya di binatang juga. Jadi tuh misalnya ada nih di si kucing yang namanya coronavirus yang dia bisa mutasi menjadi virus yang cukup jahat, menyebabkan penyakit yang maksudnya nggak bisa disembuhkan, yang namanya tuh FIP. Dan di anjing juga ada yang namanya coronavirus, kadang mereka bisa menyebabkan diare gitu. Tapi itu beda dengan COVID-19 yang kita sedang alami sekarang. Maksudnya kan setiap virus kan ada beberapa jenis kan. Jadi yang coronavirus kayak yang tadi aku bilang di kucing atau di anjing itu spesies spesifik. Memang sih sekarang lagi ada beberapa research ya yang mencari tahu apakah ada yang kita bisa kayak cross dari manusia ke anjing atau dari anjing ke manusia. Tapi yang orang bilang coronavirus itu udah lama ada di hewan, itu beda jenisnya, mungkin termasuk coronavirus tapi mungkin kayak sepupunya gitu ya. Jadi kayak nggak sama persis, dan dia menyebabkan diare di anjing, nggak menyebabkan flu di kita kayak respiratory infection di manusia gitu. Dan di kucing juga iya sama, beda coronavirus gitu. Cuman ya kan kita namanya virus ini baru 2 tahun kan, jadi pasti kan bakalan ada lebih banyak lagi, maksudnya kayak research, penelitian untuk mencari tahu ini virus tuh sebenarnya virus apa sih gitu kan. Kita kan semakin kita research semakin kita tahu, dan virus kan pinter ya, mereka kan bisa mutasi, jadi kita baru tahu ini totonya dia udah berubah lagi gitu. Jadi ya mungkin beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian informasi ini akan beda lagi gitu ya. Tapi yang dulu iya coronavirus tuh dari dulu udah di hewan sih tuh beda sih. Ada sih, ada banyak, tapi aku coba pilih beberapa ya. Mungkin kalau mau punya hewan, aku selalu rekomen adopt don't shop gitu, karena kasihan anjing-anjing yang di breed dan dijual di pet shop itu keadaannya tuh kurang bagus, dan kadang-kadang mereka di breed itu nggak bagus untuk kesehatan mereka. Kayak misalnya French Bulldog atau Bulldog itu tuh pernafasan mereka tuh buruk sekali. Jadi mereka hidupnya tuh sebenarnya kurang bagus ya, kayak bisa
uncomfortable lah, contohnya gitu. Maksudnya ya maksudnya aku nggak bilang purebred itu buruk, cuman kalau bisa adopt, karena kan masih banyak tuh anjing-anjing yang nggak punya rumah kan, kasihan. Jadi aku selalu pro adoption, tapi maksudnya ya boleh juga sih, maksudnya beli purebred asal kita tahu itu tuh di breednya tuh dengan baik, keadaannya juga baik, nggak di pet shop, maksudnya di kandang terus injek pup gitu kan, kadang kasihan kan ngelihat yang anjing cuma di breed untuk dijual-jualin gitu. Kadang-kadang maminya tuh sampai udah di breed sampai berapa banyak liter, jadi berapa banyak berapa kali hamil gitu, terus udah disia-siain gitu kan. Terus kalau mau punya hewan maksudnya mungkin harus pikir panjang juga, bukan cuma hewan ya udah lucu nih gitu, karena kan perlu komitmen juga, apakah sudah siap kalau dia sakit, kalau perlu biaya tinggi apa sudah siap, dan kalau misalnya training itu apa udah siap untuk training mereka. Karena aku percaya semua kelakuan anjing itu dasarnya dari training ownernya sih, dari bagaimana ownernya dari kecil itu mendidik anjing itu. Jadi apakah anjing itu jadi nakal, pipis sembarangan, atau bisa gigit orang gitu, itu comes back to kayak training sih, gimana dari kecilnya dilatih gitu. Memang sih mungkin ada 1-2 anjing yang mungkin emang predisposed, mungkin lebih ada agak lebih galak dari anjing-anjing lain ya, cuman kebanyakan tuh ya bisa di training dari kecil gitu. Jadi harus ada komitmen, bukan cuma uang aja ya, tapi maksudnya waktu dan sampai dia tua diurusin gitu. Oke, thank you ya healthy people udah ngedengerin. See you next time.